Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan dalam novel-novel murahan yang ibu baca diam-diam di malam hari, sampai hari itu tiba ketika rahasia terdalam saya meledak seperti petir di langit cerah Jakarta. "Arye, kamu harus kuat," gumam ibu sambil menyodorkan sisa sandwichnya yang sudah dingin, tapi saat itu, saya tahu bahwa kebenaran tentang diri saya akan menghancurkan segalanya. Dan ayah, orang yang meninggalkan kami bertahun-tahun lalu, tiba-tiba muncul kembali, memaksa saya menghadapi bayang-bayang masa lalu yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan aroma kopi tubruk yang menyeruak dari dapur kecil kami di pinggiran Jakarta. Ibu, seorang penjahit di pasar Tanah Abang, selalu bangun sebelum ajar menyingsing. Saya, Arye, berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru priat untuk anak-anak tetangga. Hidup kami sederhana, tapi penuh dengan kehangatan yang tak tergantikan. Setiap pagi ibu menyisakan setengah sandwichnya untuk saya, roti tawar dengan selai kacang dan pisang yang dia buat sendiri. "Makanlah, nak. Ibu sudah kenyang," katanya selalu, meski saya tahu dia berbohong untuk menghemat. Itu adalah simbol cinta ibu, sisa-sisa yang dia berikan agar saya tak kelaparan, seperti bagaimana dia membesarkan saya sendirian setelah ayah pergi. Ayah, seorang sopir truk yang dulu sering bepergian ke luar kota, menghilang saat saya berusia 10 tahun. Katanya, dia pergi mencari pekerjaan lebih baik di Surabaya, tapi tak pernah kembali. Surat-suratnya berhenti datang setelah beberapa bulan, dan ibu tak pernah bicara lagi tentangnya. Saya tumbuh dengan lubang di hati, bertanya-tanya mengapa dia meninggalkan kami. Apakah karena saya? Apakah karena saya tak seperti anak laki-laki biasa? Sejak remaja saya merasakan perbedaan itu. Teman-teman cowok di sekolah bicara tentang gadis-gadis, tapi saya justru tertarik pada mereka. Saya menyembunyikannya dalam-dalam, takut ibu kecewa, takut masyarakat menilai. Di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, menjadi gay seperti membawa beban tak terlihat. Lalu, saya bertemu Bima. Dia adalah mahasiswa seni di Universitas Indonesia, yang saya temui saat mengajar les priat. Matanya yang coklat hangat, senyumnya yang miring, membuat hati saya berdegup tak karuan. Kami mulai dekat, berbagi cerita di warung kopi dekat kampus. "Arye, kamu orang yang paling jujur yang pernah aku kenal," katanya suatu malam saat kami duduk di pinggir sungai Ciliwung yang kotor tapi romantis bagi kami. Saya jatuh cinta padanya, tapi rahasia itu masih saya pendam. Bagaimana jika dia menolak? Bagaimana jika ibu tahu? Pikiran-pikiran itu menyiksa saya setiap malam, membuat saya berguling di tempat tidur, mempertanyakan identitas saya. Saya ingin bebas, tapi ketakutan seperti rantai yang mengikat. Suatu hari, Bima mengajak saya ke pesta ulang tahun temannya di kawasan Blok M di sana. Di tengah musik dangdut Remi yang bergema, dia memegang tangan saya diam-diam. "Aku suka kamu, Ari." "Lebih dari teman," bisiknya. Hati saya meledak dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kami mulai menjalin hubungan secara rahasia, mencuri waktu di antara kesibukan. Bima mengajari saya tentang seni, tentang bagaimana ekspresi diri bisa menjadi pelarian. "Kita hidup di negara yang indah tapi rumit," katanya. "Tapi cinta kita nyata." Saya merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi di balik itu ada kegelisahan. Bagaimana dengan ibu dan ayah yang hilang? Kemudian surat itu datang. Dari ayah. Dia bilang dia kembali ke Jakarta ingin bertemu. "Makan ayah, Arye. Ayah ingin memperbaiki semuanya." Alamatnya di sebuah kampung di Depok. Ibu membacanya dengan tangan gemetar, air mata mengalir tanpa suara. "Pergilah, nak. Mungkin dia berubah." Tapi di dalam hati saya amarah bergolak. Mengapa sekarang? Setelah 15 tahun. Saya memutuskan untuk pergi, tapi dengan Bima di sisi saya. "Aku akan ikut kalau kamu mau," katanya.
Saya mengangguk, merasa lebih kuat dengan dia. Pertemuan itu terjadi di sebuah warung sederhana. Ayah tampak lebih tua, keriput di wajahnya, tapi matanya masih sama, dingin dan penuh rahasia. "Arye, kamu sudah besar," katanya, mencoba tersenyum. Saya duduk di depannya, Bima di sebelah saya sebagai teman. Kami bicara tentang masa lalu, tentang bagaimana dia pergi karena utang dan masalah pekerjaan. "Ayah tak punya pilihan," katanya. Tapi saya tahu itu bohong. Di dalam saya berteriak, "Mengapa kau tinggalkan kami? Mengapa kau biarkan ibu menderita?" Emosi itu menumpuk, membuat dada saya sesak. Malam itu setelah pulang, saya ceritakan semuanya pada Bima. "Aku tak bisa memakannya begitu saja," kata saya. Bima memeluk saya dan untuk pertama kalinya saya merasa aman. Tapi di pikiran saya ada suara yang berbisik, "Kapan kau beritahu ibu tentang kami? Kapan kau hadapi dunia?" Konflik itu mulai tumbuh seperti awan hitam di langit tropis. Hari-hari berikutnya, ayah mulai sering datang ke rumah. Dia membawa buah-buahan, mencoba mendekati ibu lagi. Saya melihatnya dengan curiga. Apakah dia benar-benar berubah? Atau ada motif lain? Sementara itu hubungan saya dengan Bima semakin dalam. Kami berjalan-jalan di Monas, berbagi mimpi tentang masa depan. "Suatu hari kita bisa hidup bebas," katanya. Tapi di Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang mimpi itu terasa jauh. Lalu kejadian itu terjadi. Ayah melihat saya dan Bima berpegangan tangan di taman dekat rumah. Matanya melebar, wajahnya memerah. "Apa ini, Arye?" tanyanya dengan suara gemetar. Saya membeku, tapi Bima menarik tangan saya. "Ini cinta kami, Pak." Ayah marah besar, memaki kami di depan umum. "Kamu bukan anakku. Ini dosa," teriaknya. Saya pulang dengan hati hancur, ibu menunggu dengan wajah pucat. "Benarkah, Nak?" tanyanya lembut. Saya mengangguk, air mata mengalir. "Makan aku, Bu." Malam itu saya tak bisa tidur. Pikiran berputar, mengapa ayah kembali hanya untuk menghancurkan lagi? Apakah saya salah mencintai Bima? Konflik batin saya semakin dalam, seperti lautan yang gelap. Setelah pengakuan itu, dunia seolah runtuh di sekitar saya, tapi ibu memeluk saya erat, bisikannya seperti angin sepoi yang menangkan badai di hati. "Ibu selalu mencintaimu, apapun kamu," katanya, tapi di balik kata-kata itu, saya merasakan kekhawatirannya akan pandangan tetangga di kampung kami yang konservatif. Ayah, bagaimanapun, menjadi bom waktu yang siap meledak, dan saya tahu pertarungan baru saja dimulai. Pagi berikutnya, ibu menyodorkan sisa sandwich lagi, tapi kali ini rasanya lebih pahit. "Makanlah, Nak. Kita harus kuat." Saya mengangguk, tapi pikiran saya melayang ke Bima. Dia menelepon, suaranya penuh kekhawatiran. "Arye, ayahmu itu. Aku takut." Kami bertemu di kai kecil di Tamrin, di mana hiruk-pikuk kota menyembunyikan rahasia kami. "Kita harus hati-hati," katanya, memegang tangan saya di bawah meja. Tapi di dalam, saya bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Ayah datang lagi ke rumah, kali ini dengan amarah yang lebih besar. "Kamu harus berubah, Arye. Ini bukan jalan Tuhan," teriaknya di depan ibu. Saya berdiri tegak, meski hati bergetar. "Ini aku, Yah. Aku tak bisa ubah apa yang kurasakan." Pertengkaran itu memanas, ibu menangis di sudut. Ayah menceritakan masa lalunya, bagaimana dia dibesarkan di keluarga ketat di Jawa Timur, di mana pria harus kuat dan menikah dengan wanita. Ayah pergi dulu karena takut gagal sebagai ayah, akunya, tapi itu terdengar seperti alasan. Di pikiran saya, amarah bercampur kasihan, "Mengapa kau tak pernah coba pahami?" Setelah itu, saya semakin dekat dengan Bima. Kami menghabiskan waktu di studio seninya, di mana dia melukis potret saya dengan warna-warna cerah.
Kamu indah, Arye, katanya. Saya merasa dicintai, tapi ada keraguan. Bagaimana jika ayah benar? Bagaimana jika masyarakat menolak kami? Konflik batin itu menyiksa, membuat saya sering termenung sendirian, mempertanyakan pilihan hidup. Suatu hari, ayah mengajak saya bicara empat mata di masjid dekat rumah. Ayah ingin bantu kamu, katanya, tapi di balik itu, dia cerita tentang terapi yang bisa sembuhkan saya. Saya marah, tapi juga sedih. Yah, ini bukan penyakit. Pertemuan itu berakhir dengan air mata, dan saya pulang dengan hati lebih berat. Ibu menunggu menyodorkan sandwich. Ibu doakan yang terbaik, katanya. Bima menjadi penopang saya. Kami berencana pindah ke Bali, di mana mungkin lebih bebas. Kita bisa mulai baru, katanya penuh harap. Tapi di malam hari, saya bermimpi tentang ayah yang meninggalkan lagi, dan bangun dengan keringat dingin. Apakah saya egois meninggalkan ibu? Lalu pengkhianatan itu datang. Bima tiba-tiba menjauh. Teleponnya jarang dijawab, pertemuan dibatalkan. Saya curiga tapi tak berani tanya. Akhirnya, saya datang ke studionya dan melihat dia dengan cowok lain tertawa akrab. Hati saya hancur. Bima, kenapa? Tanya saya dengan suara pecah. Dia menatap saya, mata penuh penyesalan. Ma, Ari. Aku takut dengan semua ini. Ayahmu. Masyarakat. Aku tak siap. Pengkhianatan itu seperti pisau menusuk, lebih sakit dari apapun. Saya pulang menangis di pelukan ibu. Kenapa semua orang meninggalkan aku, Bu? Gumam saya. Ibu membelai rambut saya, cerita tentang bagaimana dia bertahan setelah ayah pergi. Cinta sejati butuh waktu, nak. Tapi di dalam, saya merasa hancur. Konflik batin semakin dalam, apakah saya pantas dicintai? Apakah menjadi gay berarti kesepian abadi? Ayah tahu tentang putusnya saya dengan Bima, entah bagaimana. Dia datang, kali ini lebih lembut. Mungkin ini tanda, Arye. Ubah dirimu. Saya menolak, tapi benih keraguan ditanam. Saya mulai menghindari teman-teman, menyendiri di kamar, mempertanyakan segalanya. Emosi itu membanjiri, seperti banjir musiman di Jakarta. Tapi ibu tak menyerah. Dia mengajak saya ke pasar, bicara tentang kehidupan. Ibu bangga padamu, katanya. Perlahan saya mulai bangkit, meski luka masih menganga. Pengkhianatan Bima meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang saya bayangkan, membuat setiap napas terasa berat, seolah dunia Indonesia yang penuh warna ini tiba-tiba pudar menjadi abu-abu. Kenapa aku selalu ditinggalkan? Tanya saya pada cermin setiap pagi, tapi jawaban tak pernah datang, hanya eco kesedihan yang bergema di dada. Ayah, dengan segala kemunaikannya, menjadi satu-satunya yang tersisa, meski kehadirannya seperti garam pada luka terbuka. Setelah putus, saya menghindari segala yang mengingatkan pada Bima. Studio seni, Kai Aurit, bahkan jalan-jalan di kota. Ibu khawatir, sering menyodorkan sandwich dengan mata penuh iba. Nak, hidup terus berjalan, katanya. Tapi bagaimana? Saya merasa seperti kapal karam di Laut Jawa, tanpa arah. Ayah datang lebih sering, mencoba memperbaiki saya. Dia bawa buku-buku agama, cerita tentang jalan benar. Arye, ayah dulu juga punya godaan, tapi ayah pilih keluarga, katanya. Saya dengar, tapi hati menolak. Di dalam saya berdebat, apakah dia benar? Apakah saya bisa berubah demi kedamaian? Konflik itu menyiksa, membuat malam-malam saya penuh mimpi buruk tentang penolakan. Suatu hari, ayah mengajak saya ke kampung halamannya di Bogor. Lihat bagaimana hidup sederhana bisa bahagia, katanya. Di sana, di antara sawah hijau, dia cerita masa kecilnya, tentang ayahnya yang keras. Ayah pergi karena takut jadi seperti kakekmu. Untuk pertama kalinya, saya melihat kerapuhan di matanya. Tapi itu tak hilangkan amarah saya.
Yah, kau tinggalkan kami karena ego, balas saya. Pertengkaran meledak lagi, tapi kali ini ada air mata dari kami berdua. Pulang dari sana, saya bertemu teman lama, Rian, yang ternyata juga gay. Dia cerita tentang komunitas rahasia di Jakarta. Kamu tak sendirian, Ari. Itu memberi harapan tapi juga ketakutan. Bagaimana jika ayah tahu? Bagaimana jika ibu terluka? Lalu Bima kembali. Dia datang ke rumah, wajah penuh penyesalan. Aku salah, Ari. Aku takut, tapi aku masih cinta kamu. Hati saya terguncang. Apakah saya makan? Kami bicara berjam-jam, dia janji akan lebih kuat. Saya ragu, tapi cinta itu masih ada. Kami coba lagi, tapi dengan hati-hati. Ayah tahu tentang kembalinya Bima. Dia marah besar, datang ke rumah dan memaki ibu. Kau biarkan anak kita jadi begini. Ibu membela saya, dia anak kita, apa adanya. Pertarungan keluarga itu memuncak, ayah pergi dengan ancaman tak akan kembali. Malam itu, saya menangis sendirian. Mengapa semuanya begini rumit, gumam saya. Konflik batin semakin hebat, cinta bimas harapan ayah. Saya mulai bertanya pada Tuhan, mencari jawaban di doa-doa malam. Ibu menjadi penyelamat. Dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia mencintai ayah meski banyak rintangan. Cinta tak selalu mudah, nak. Kata-katanya menyentuh, membuat saya lebih kuat. Tapi pengkhianatan kedua datang. Ayah, dalam kemarahannya, cerita rahasia saya ke saudara-saudaranya. Gosip menyebar di kampung, tetangga mulai memandang aneh. Saya merasa terkhianati 2 kali oleh Bima dulu, kini ayah. Yah, kenapa kau lakukan ini? Tanya saya saat konfrontasi. Dia menangis, ayah takut kehilanganmu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Emosi membanjiri, saya merasa seperti korban dalam drama kehidupan yang tak adil. Gosip yang disebarkan ayah seperti api liar di musim kemarau, membakar reputasi saya di mata masyarakat. Membuat setiap langkah di jalan kampung terasa seperti berjalan di atas bara. Apakah aku layak hidup seperti ini? Tanya saya pada diri sendiri setiap malam, air mata menjadi teman setia dalam kesunyian yang menyiksa. Bima, meski kembali, kini menjadi sumber keraguan baru, dan ayah. Oh ayah, dia adalah badai yang tak pernah reda. Setelah gosip menyebar, ibu menjadi perisai saya. Dia hadapi tetangga dengan tegar, anak saya baik-baik saja. Tapi saya tahu dia menderita. Sandwich paginya kini disertai doa panjang. Saya merasa bersalah, seperti beban bagi dia. Bima mencoba dukung saya. Kami bertemu di tempat rahasia, seperti pantai di Ancol. Kita lawan bersama, katanya. Tapi di mata dia ada ketakutan. Apakah dia akan pergi lagi? Pikiran itu menghantui, membuat cinta kami terasa rapuh. Ayah datang lagi, kali ini dengan permintaan maaf. Ayah salah, Ari. Ayah tak bermaksud. Tapi kata-kata itu terlambat. Saya marah, yah, kau hancurkan hidupku 2 kali. Kami bertengkar hebat, ibu memisahkan kami. Di dalam saya hancur, mengapa ayah tak bisa terima saya? Setelah itu, saya bergabung dengan komunitas rahasia yang Rian perkenalkan. Di sana, saya dengar cerita serupa, penolakan, perjuangan. Itu memberi kekuatan tapi juga kesedihan. Kita hidup di bayang-bayang, kata salah satu anggota. Saya mulai aktif membantu yang lain, tapi rahasia itu menambah beban. Bima mulai menjauh lagi. Aku tak tahan tekanan ini, akunya suatu hari. Pengkhianatan ketiga. Hati saya pecah lagi. Pergilah kalau kau mau, kata saya dingin, meski dalam hati menjerit. Ayah mendengar tentang komunitas, marah besar. Dia datang ke pertemuan rahasia, memaki semua orang. Kembalikan anakku. Chaos terjadi, polisi hampir dipanggil. Saya berdiri di depan ayah, ini hidupku, yah.
Emosi meledak, air mata kami bercampur. Malam itu, saya lari ke rumah ibu menangis seperti anak kecil. Bu, aku lelah. Ibu peluk saya, cerita tentang pengorbanannya. Ibu tinggalkan mimpi demi kamu. Kata-katanya menyentuh jiwa, membuat saya sadar betapa dalam cintanya. Tapi konflik batin semakin parah. Saya mulai ragu tentang identitas saya, tentang Bima, tentang ayah. Doa-doa saya penuh pertanyaan, mengapa Tuhan ciptakan aku begini? Akhirnya, saya konfrontasi ayah lagi, kali ini di rumahnya. Dia cerita rahasia besar, dulu dia juga punya perasaan serupa, tapi ditekan oleh keluarga. Ayah pergi karena takut jadi seperti itu. Pengakuan itu mengejutkan, membuat saya melihat ayah sebagai manusia, bukan monster. Emosi membuncah, kami menangis bersama. Makan ayah, katanya. Saya memakan, tapi luka tetap ada. Pengakuan ayah bahwa dia pernah bergumul dengan perasaan serupa seperti gempa bumi yang mengguncang ondasi hati saya, membuat semua amarah dan kebencian runtuh menjadi campuran kasihan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Mengapa kau tak katakan dari dulu, Yah, gumam saya dalam hati, air mata mengalir tak terkendali, sementara dunia di sekitar terasa semakin sempit dan penuh dengan pertanyaan tak berjawab. Bima yang kini benar-benar pergi, meninggalkan kekosongan yang lebih dalam, dan saya terjebak dalam pusaran emosi yang semakin ganas. Setelah pengakuan itu, ayah dan saya mulai bicara lebih terbuka. Dia cerita tentang masa mudanya di desa, tekanan dari keluarga untuk normal. Ayah nikah dengan ibumu untuk lari dari itu, akunya. Saya mendengar dengan hati terbuka, tapi juga sakit. Yah, kau buat kami menderita karena rahasiamu. Kami menangis berjam-jam, membongkar luka lama. Ibu tahu tentang pengakuan ayah. Dia terkejut, tapi memakan. Kita semua punya rahasia, nak. Keluarga kami mulai menyembuhkan, meski lambat. Sandwich ibu kini dimakan bersama, simbol persatuan. Tapi kehilangan Bima menyiksa. Saya mencarinya, tapi dia hilang. Di komunitas, saya dengar dia pindah ke luar kota. Dia tak kuat, kata Rian. Saya merasa dikhianati lagi, tapi kali ini dengan pemahaman, mungkin dia juga bergumul. Konflik batin mencapai puncak. Saya sering menyendiri di masjid, bertanya pada Tuhan. Mengapa jalan ini begitu berliku? Doa-doa itu membawa kedamaian perlahan. Ayah mulai berubah. Dia ikut ke pertemuan komunitas, mendengar cerita. Ayah salah dulu, katanya pada saya. Itu momen emosional, membuat saya bangga. Tapi badai baru datang. Gosip menyebar ke tempat kerja saya dipecat. Kami tak mau kontroversi, kata bos. Saya hancur, merasa dunia menolak. Bu, apa gunanya bertahan, tanya saya pada ibu. Ibu, dengan kekuatannya, bantu saya cari kerja baru. Ayah juga bantu menggunakan koneksinya. Ayah akan dukung kamu sekarang. Emosi itu membuncah, campuran syukur dan kesedihan. Saya mulai menulis diari, menuangkan semua perasaan. Itu menjadi terapi, membantu saya pahami diri. Akhirnya, Bima kembali melalui pesan. Ma, Ari. Aku siap sekarang. Tapi saya ragu. Kau sudah khianati 2 kali. Kami bertemu, bicara panjang. Emosi meledak, tapi ada harapan. Keluarga kami berkumpul, ayah minta maaf pada ibu. Makan aku dulu, tinggalkan kalian. Ibu memakan dan kami mulai baru. Emosi semakin intens, saya merasa seperti lahir kembali. Di puncak semua badai emosi itu, ketika pengampunan ayah dan kembalinya Bima bertabrakan seperti ombak laut selatan yang ganas, saya berdiri di tepi jurang keputusan terbesar dalam hidup. Hati berdegup kencang sementara air mata mengaburkan pandangan. Apakah ini akhir dari penderitaan, atau awal dari yang baru? Tanya saya pada angin malam Jakarta yang lembab, merasakan setiap denyut kesedihan dan harapan bercampur menjadi satu.
Dan di sana, di tengah kegelapan yang mulai terang, saya menemukan cahaya kemanusiaan yang selama ini saya cari. Setelah pertemuan dengan Bima, kami memutuskan coba lagi, tapi dengan syarat, jujur pada diri dan keluarga. Aku tak akan pergi lagi, janjinya, dan kali ini saya percaya, meski luka masih nyeri. Ayah, yang kini benar-benar berubah, menjadi bagian dari penyembuhan. Dia bantu saya dapat kerja baru sebagai tutor di sekolah inklusi. Ayah bangga padamu, katanya, kata-kata yang dulu tak pernah saya dengar. Ibu, pilar utama, mengadakan makan malam keluarga. Kami makan sandwich buatannya, tertawa atas masa lalu. Kita kuat karena cinta, katanya. Emosi itu membuncah, membuat saya menangis bahagia. Di komunitas, saya menjadi pemimpin, membantu yang lain hadapi perjuangan. Ayah ikut berbagi ceritanya. Itu menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Bima dan saya pergi ke Bali untuk liburan di mana kami bisa lebih bebas. Di pantai Kuta, dia pegang tangan saya di depan umum. Ini masa depan kita, katanya. Saya merasa lengkap meski tahu tantangan masih ada. Kembali ke Jakarta, ayah sakit. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya. Makan ayah atas semua. Saya makan sepenuh hati. Yah, terima kasih sudah kembali. Dia pulih dan hubungan kami lebih kuat. Akhirnya, di sebuah acara keluarga, saya perkenalkan Bima secara resmi. Ini pasanganku. Ayah mengangguk, ibu peluk kami. Itu momen personel, penuh air mata dan senyum. Hidup tak sempurna, tapi kami belajar. Saya besar dengan sisa sandwich ibu, tapi kini saya beri makan hati dengan cinta sejati. Di Indonesia yang rumit, kami temukan kedamaian dalam penerimaan. Emosi itu, yang semakin dalam sepanjang perjalanan, kini menjadi kekuatan.